Alkisah nan jauh di desa terpencil di tengah pedalaman. Hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang bernama Darmi. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah orang sebagai buruh upahan. Sementara putrinya adalah seorang gadis yang manja. Selain manja, ia juga gadis yang malas dan pesolek. Kerjanya hanya bersolekan mengagumi kecantikannya. Hingga suatu hari, Darmi, anakku, bantulah ibu bekerja di sawah. Hah? Bantu ibu bekerja di sawah? Enggak ya, Bu. Nanti kulit aku bisa hitam terus kuku-kuku pada kotor, enggak ya, Bu? Apakah kau tak kasihan pada ibumu, nak? Untuk apa aku kasihan sama ibu? Gak ada gunanya juga, kan? demikianlah berkali-kali Darmi tidak mempedulikan ibunya yang dengan susah payah bekerja demi mendapatkan upah yang tidak terlalu besar. Akhirnya sang ibu pulang dari sawah. Darmi langsung menghampirinya. Mana Bu upahnya? Nah, ini dia. Jangan, nak, itu buat beli beras. Kamu ini bisanya cuma minta saja, tidak mau bantu ibu bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Hingga suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Mana Bu uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jadi jika ibu dipanggil sama Tuhan, ibu tidak akan khawatir lagi. Kita itu orang miskin. Kita tuh harus bekerja paruh buat makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku nggak minta ibu buat jadi ibuku, kan? Sang ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu memohon kepadamu agar kau tak mengurungi diri di rumah ini. Kenalilah lingkunganmu. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi sang anak mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Wanita itu cantik sekali, bagaikan bidadari dari surga, bahkan dia lebih cantik daripada bunga mawar. Tapi yang berjalan di belakangnya itu siapa itu? Entahlah siapa dia. Sepertinya aku kenalan dulu. Hai cantik, siapa sih yang berjalan di belakang itu? Apakah dia ibu?
Tuhan, yaitu budak. Dia bukan ibumu. Iya, sudah aku bilang dia itu budak. Pergi sana. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ibu ampunilah saya. Ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu, Bu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semua telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menintikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.